Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Punarko, dan hari ini kita akan membahas tentang iklan online. Materi ini dibuat untuk pembelajaran di siswa kelas 12, namun topik yang dibicarakan berlaku umum bagi siapa saja yang ingin mempelajari tentang digital, terutama digital marketing. Baik, langsung saja kita mulai. Apa itu tentang iklan online? Mungkin kita bertanya definisi secara lebih utuh mengenai iklan online. Pada dasarnya secara praktik kita sudah bisa melihat di dalam keseharian dan kehidupan kita, terutama dalam bersosial media, menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, dan sebagainya. Tanpa kita sadari, mungkin sebagian besar dari kita pada dasarnya adalah target besar dari sebuah iklan online yang dipasang oleh para pelaku bisnis. Mungkin juga kita juga salah satu pelaku yang membuat iklan-iklan dalam status dan updatean kita setiap harinya. Lalu apa itu definisi iklan online? Sebelum itu mari kita coba bertanya pada diri kita sendiri, apa yang paling dicari di era digital seperti sekarang ini? Perkembangan Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya adalah salah satu perkembangan yang tumbuh sangat besar seperti sekarang ini, mengalahkan industri-industri yang di abad 20 atau abad 19 berkembang sangat pesat. Digital menjadi salah satu barometer perusahaan-perusahaan terbesar di dunia hari ini. Padahal sebelumnya kita tahu perusahaan-perusahaan terbesar rata-rata di pertambangan, peminyakan, dan sebagainya. Hari ini digital menguasainya, sebab banyak orang dengan modal yang terbatas sekalipun mereka bisa berpotensi untuk menjadi orang yang berhasil dan mampu membangun perusahaannya sendiri. Lalu kembali ke pertanyaan, apa yang paling dicari di era digital? Jawabannya adalah traffic, atau semakin banyak orang yang melihat melintasi apa yang kita buat, apa yang kita kreasikan di dalam produk-produk digital kita. Jika kita membuat status, tentu kita ingin banyak orang yang melihat, banyak orang yang berkomentar, dan banyak orang yang menyukainya. Begitu juga kita melakukan banyak hal di dalam aktivitas media sosial kita. Kita berharap adanya traffic, adanya penambahan followers, adanya penambahan pengikut, dan sebagainya. Ya, semuanya adalah traffic. Kenapa traffic? Sebab dengan adanya traffic, maka orang akan semakin banyak melihat dan semakin besar potensi penjualannya. Sementara jika jarang dilihat, maka jarang penjualan yang akan terjadi. Begitu teori dasarnya. Walaupun tentu produk juga berpengaruh. Semakin bagus produk dan gaya pengiklanannya, maka semakin baik pula iklan yang akan diberikan. Maka kita bisa lihat banyak sekali pelaku bisnis menggunakan iklan digital marketing itu berbeda-beda. Bila produknya baru, maka dia harus intens memberikan pemahaman dengan konsumen terkait keunggulan produk tersebut. Tapi jika produk itu sudah diketahui sebagai produk yang bagus, yang berkualitas, dan sebagainya, sebagai contoh misalnya Nike, Adidas, produk-produk sepatu, ya, produk-produk sepatu seperti Nike dan Adidas, produk-produk mobil mungkin Mercedes, Lamborghini, dia tidak harus beriklan secara intensif dengan memberikan manfaat dan sebagainya. Tapi ketika produk kita baru, ya kita jualan jus mungkin di dalam botol, kita jualan frozen food dan sebagainya, maka kita perlu memberikan manfaat dan tentu model periklanan berbeda. Namun yang pasti traffic adalah hal yang paling penting di dalam era digital yang sedang terjadi hari ini. Nah, lalu apa itu definisi iklan? Iklan adalah, ini awal mula kenapa perkembangan iklan adalah asal kata dari Yunani, yaitu menggiring orang pada satu gagasan. Dalam istilah hari ini adalah konten. Dan secara umum, iklan adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa non-personal yang dibayarkan oleh sponsor tertentu. Jadi, mempromosikan ide, barang, jasa non-personal, dan sebagainya. Ketika kita tarik ke era digital seperti sekarang ini, maka pelaku-pelaku bisnis besar itu akan mencari orang-orang yang mau mengiklankan, mempromosikan produknya. Dengan cara apa? Mungkin nanti kita akan belajar tentang reseller,
dropship, affiliate, dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagian dari bagaimana mereka mempromosikan ide barang secara non-personal. Ya, tapi definisi iklan adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, dan jasa secara non-personal yang dibayarkan oleh sponsor tertentu. Itu secara umumnya. Nah, kalau kita tarik ke para ahli, Kotler sendiri bahwa pemasaran dunia menyatakan bahwa periklanan itu sebuah bentuk penyajian promosi ide, barang, atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Sementara Kasali sendiri, iklan adalah pasaran yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Namun demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman, biasanya iklan lebih diarahkan untuk memujuk orang supaya mau membeli. Nah, dari definisi-definisi ini, pada dasarnya kita sudah sering sekali menemukan model pengiklanan terutama digital. Karena tujuan hakikat dari jual beli dari iklan-iklan tersebut adalah tentu adalah pembelian. Lalu apa itu iklan online? Ada sebuah pertanyaan. Iklan online itu sendiri adalah sebuah bentuk peralihan dari iklan konvensional yang ada sebelum adanya media sosial, perkembangan website seperti sekarang ini. Website sendiri berkembang itu pertama kali setelah dibuatnya sebuah halaman page di tahun 1990. Itu 20 tahun, 30 tahun sekarang perkembangannya sudah sangat pesat sekali. Nah, iklan online ini sudah sangat mendominasi, bahkan grafiknya sudah menyaingi produk-produk iklan-iklan yang bersifat offline atau biasa kita lihat seperti brosur, banner, ya iklan-iklan di televisi dan sebagainya. Sudah beralih porsinya semakin besar adalah di iklan online. Lalu apa iklan online itu sendiri? Iklan online adalah suatu pesan mengenai produk, jasa, ataupun acara yang ditempatkan di media sosial dengan tujuan untuk promosi. Media online bisa bermacam-macam seperti media sosial, website, toko online, dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu ya, ini definisi iklan online. Jadi kalau diulang lagi, teman-teman bisa baca sendiri. Dan yang paling penting adalah saya ingin mengenalkan apa itu karakteristik iklan online. Iklan online itu karakteristik yang pertama yang paling utama adalah menggunakan teknologi digital. Apa aja teknologi digital? Teknologi digital itu yang pertama, yang sebagai contoh misalnya laptop, komputer, PC, tablet, dan sebagainya. Dan kita tidak menutup kemungkinan model teknologi digital itu akan terus berkembang. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana sekarang Google sudah memperkenalkan rumah pintar, Tesla sudah mengenalkan mobil pintar, itu juga bagian dari teknologi digital. Banyak lagi contoh-contoh yang sedang sekarang dikembangkan teknologi digital, perkembangan dari era handphone, dari sebelumnya laptop, tablet, dan sebagainya. Handphone makin ke depan akan semakin berkembang lagi. Google juga mengeluarkan kacamata digital yang bisa melakukan searching dari kacamata yang menggunakan pergerakan retina mata. Jadi perkembangan digital itu sangat luas dan bisa terus berkembang. Lalu karakteristik iklan online yang kedua adalah terdapat CPC, CPM, dan istilah penghitungan algoritma coding. Jadi ketika nanti kita mempraktekkan iklan online, kita akan harus paham dengan istilah-istilah ini dan mampu menangkap istilah-istilah tersebut agar iklan yang kita tayangkan itu bisa tepat sasaran dengan target yang ingin kita tuju. CPC sendiri misalnya seperti cost per klik atau cost per menit dan sebagainya. Yang ketiga adalah minim biaya cetak. Nah, ini dalam iklan kita semakin mengurangi intensitas biaya cetak. Kalau kita mau searching saja, mau lihat berapa biaya yang dikeluarkan untuk memasang banner iklan di misalnya di billboard, atau kita mau pasang iklan di Videotron, itu tentu biayanya cukup mahal, bahkan sangat mahal, dan untuk kalangan individu itu akan sulit untuk mengikuti. Tapi ketika dengan digital online atau iklan online, maka kita bisa beriklan. Bahkan di Facebook itu 50.000 kita sudah bisa berikan. Nah, selanjutnya adalah terkategori. Nah, misalnya dalam iklan itu, kalau kita nonton televisi, iklan online itu bisa siapa saja yang menonton, dari kalangan anak yang mungkin
setahun, 2 tahun, sampai orang yang sudah lansia. Tapi dengan iklan online kita bisa mengkategorikan iklan kita dibaca oleh siapa. Lalu dari mana kategori itu dapat? Facebook, Instagram, dan sebagainya itu sudah mengkategorikan kita, karakteristik kita konsumen dengan target pasar yang ingin dituju. Jadi media-media sosial itu ada dengan segala karakteristik yang ada. Tujuannya adalah mengumpulkan data serapi mungkin, intens mungkin, sehingga orang-orang itu, data-data kita itu bisa diolah oleh mereka untuk iklan yang mereka tawarkan kepada para produsen. Jadi terkategori sekali. Sebagai contoh, misalnya saya mau beriklan di anak usia 16 sampai 18 tahun karena saya mau mengiklankan tentang kampus misalnya, maka iklan itu akan terarah ke sana. Atau ketika saya mau menjual gamis misalnya, maka saya bisa fokus ke perempuan saja, ya, dan laki-laki tidak melihat iklan saya, bisa seperti itu. Nah, dan selanjutnya adalah iklan online itu berlaku secara terus-menerus. Mungkin bisa disimulasikan sendiri di rumah. Yang pertama, teman-teman bisa searching misalnya di marketplace yang teman-teman install, entah itu Lazada, Tokopedia, atau Bukalapak, atau apapun itu. Teman-teman searching, dan teman-teman setelah itu buka Instagram atau Facebook, maka iklan itu akan muncul juga di Instagram dan Facebook teman-teman. Sebagai contoh, misalnya saya nyari di Tokopedia iklan tentang sepeda, atau saya mau mencari sepeda di Tokopedia, maka ketika saya membuka Facebook, Instagram, maka iklan tersebut juga akan muncul. Ya, kenapa begitu? Karena model perikanan itu membaca algoritma yang sudah kita buat, kita sudah lakukan dia men-tracking apa saja yang sudah kita lakukan. Kira-kira seperti itu dengan definisi iklan online. Baik, saya kira cukup terkait dengan iklan online. Mudah-mudahan next video kita akan membahas lebih intens jenis-jenis iklan online yang ada, dan tentu jangan lupa untuk mengulangi kembali bila ada yang dirasa kurang paham dan sebagainya, dan mengikuti video ini sampai edisinya selesai, karena ini akan berlanjut terus-menerus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.